Dengan cermin ajaib, aku buka jasa ramal masa depan. Masya Allah, di masa depan aku murtad. Makasih banyak ya. Saya sangat suka sama hasil ramalannya. Lah, bakal jadi musuh masyarakat kok seneng? Soalnya saya capek jadi soalim. Besok saya mau ngecek teman saya buat ramal. Aku nggak peduli di masa depan orang bakal jadi apa. Yang penting aku dapat duit banyak. Jadi keluarga kecilku nggak curiga kalau aku cuma pura-pura jadi polisi. Sayang, dengar-dengar gaji polisi itu gede ya? Enggak juga sayang. Kenapa? Ya apa-apa, lihat aja. Gaji mama udah buluk kayak gini. Beliin yang baru lah. Iya bener itu sayang. Sama sekalian, beliin HP baru buat Caca. Biar dia gak kalah sama teman-temannya. Iya sayangku. Habis pulang kerja, papa beliin apapun yang kalian mau. Aku terpaksa bohong dan manjain mereka karena takut mereka pergi kalau tahu aku miskin. Soalnya aku baru aja dipecat dari kepolisian. Buron sialan. Andai aja aku bisa nangkap dia. Lihat aja, aku bakal balas dendam ke dia. Sambil merencanakan balas dendam, aku mikirin aku kerja apa. Saat itulah, aku gak sengaja bertemu dengan cermin ajaib pembaca masa depan. Kok aku jadi miliarder? Aku kan lagi gak punya uang. Apa jangan-jangan ini cermin pembaca masa depan? Aku pun mencari peluang dengan buka jasa meramal masa depan. Dan untungnya, dari situ aku bisa meraup jutaan rupiah per hari. Seneng banget punya papa kaya raya. Kalau kayak gini terus, aku jadi makin cinta deh. Berkat cermin itu, aku gak khawatir kehilangan keluargaku lagi. Jasa ramal masa depan. Mau dong? Anakku, semoga dia gak sadar kalau aku bapaknya. Kok masa depan gue gini? Di masa depan kok aku dibunuh anakku sendiri. Hari ini aku bakal dibunuh anakku. Untungnya, semua rencananya gagal. Karena aku lihat ramalan cermin ajaib. Semenjak lihat ramalan Caca bakal bunuh aku jadi sering mata-matain dia. Kok dia punya pistol? Apa secepat ini dia mau bunuh aku? Aku pun melakukan segala cara buat bikin Caca gagal bunuh aku. Jambret! Tapi ternyata dia pantang menyerah. Diminum dulu, Pak. Teh buatan Caca. Tehnya seger. Tapi kok papa ngantuk ya? Karena pernah lengah satu kali, aku pun berakhir ada di gudang ini. Caca, kenapa lantai basah? Bentar. Kok papa tidur di gudang? Sebenarnya tadi papa tidur sambil jalan terus kesini. Makanya Caca bawa air buat bangunin papa. Caca kesandung, terus air di ember tumpah. Ya ampun, padahal kamu bisa bangunin papa pakai cara lain. Yaudah, yuk keringin kaki kamu. Sudah kuduga, anakku bakal bohong. Untung aku sendiri yang pasang jebakan air ini. Bahaya banget anak sekolah udah tahu pistol. Harus segera aku sembunyikan. Pas mau nyingkirin senjata, aku nggak sengaja nemuin bekas bubuk obat tidur yang kebuka. Obat tidur? Caca beneran gak nyerah buat lumpuhin aku. Aku harus pasang jebakan. Maka dari itu, aku sendirilah yang bikin jebakan itu untuk anakku. Aku bahkan sengaja minum obat tidur itu, biar dia kira rencana berhasil. Caca, papa penasaran deh, kenapa tiba-tiba bisa tidur siang? Daripada tanya aneh-aneh, mending papa beliin Caca jajan deh. Caca masih bete karena kesiram air. Ya udah, buat Caca, apa sih nggak papa kasih? Papa beli dulu ya. Untung aku bisa lihat ulang hasil ramalan dari cermin ini. Kira-kira besok ramalannya bisa berubah nggak ya? Bentar. Kamu itu dulu kan muslim yang taat. Iya nih. Kebetulan ramalan masa depannya akurat. Ternyata aku berhasil murtad secepat ini. Terima kasih ya atas ramalan masa depannya.
Gawat, kalau ramalan gak bisa diubah, aku harus apakan aku? Aku paksa anakku bikin perjanjian darah pas lagi tidur. Kok jempol aku sakit ya? Semua ini kulakukan demi menyelamatkan diri. Karena ramalan masa depan dari cermin ajaib gak bisa diubah. Aku pun sengaja bikin surat perjanjian untuk ngikat anakku. Sehingga kami dilarang saling bunuh di masa depan. Ayah, emang dia punya ayah lain selain aku? Pak, sekarang Caca berangkat sekolah sendiri aja ya. Ada rapat OSIS soalnya. Rapat OSIS apaan sih pagi ini? Pasti dia bohong. Astaga, ngapain anakku pelukan sama om-om? Tunggu, aku kenal wajah itu. Dia kan buronan pembunuh yang bikin aku dipecat. Ayah jadi bawa foto keluarga kita. Jadi dong. Bentar, ayah ambil ya. Kok anakku manggil dia ayah? Maaf ya, ceritanya jelek. Kita nggak pernah bertemu bertiga. Jadi fotonya kayak gini. Ceritain dong, awal mula ayah ketemu sama mama. Jadi waktu itu kami berdua ketemu di kafe ini dan saling jatuh cinta. Kami pun akhirnya menikah dan mama hamil kamu. Tapi tiba-tiba ayah difitnah dan dijeblosin ke penjara sama papa kamu yang polisi itu. Nggak cuma nangkap ayah, papamu menikung ayah dan menikahi mama. Begitulah si Vinzo ngerebut kamu dari ayah. Sialan. Jadi dia pernah selingkuh sama istriku. Caca, pulang. Ayah tunggu. Dia bukan ayah kamu. Dia penjahat. Caca nggak percaya. Kalau gitu, kita tanya mama. Siapa ayah kandung kamu sebenarnya? Gladys, jelasin ayah kandung. Gawat. Kok dia nemuin cermin ajaib? Kok di masa depan Gladys ketemu sama mamanya? Kan mamanya udah meninggal. Lewat cermin ajaib. Kita cepat bawa pulang anakku sayang. Tenang Vinzo, aku bakal jaga kamu di sini. Untunglah aku punya banyak rekan lama yang polisi. Jangan bergerak, ini polisi. Papa yang jangan bergerak. Aku mau nembak papa tiriku. Kucing megang pistol. Caca sayang, Itu bahaya. dia cuma nuruti perkataan karena aku ayah kandungnya. Gawat. Anakku udah dicuci otak sama dia. Gak ada cara lain. Aku harus nekat. Kamu mau ngapain? Kamu boleh tembak papa. Tapi setelah ini, kamu pulang ke rumah sama mama. Serius? Siapa takut? Tapi setelah ini, papa nggak boleh nangkap ayah kandungku. Setuju. Sialan! Kok aku tuh ditangkap? Anda ditangkap karena kasus pembunuhan dan penculikan. Sekarang, ikut saya ke kantor. Jangan bawa ayahku! Kalian ingkar janji! Jangan, nak! Kok papa masih hidup? Sebelum masuk, papa udah lindungin badan papa biar nggak kena peluru. Lagi pula, pistol itu berbahaya. Papa nggak mau kamu kenapa-napa. Padahal Caca jahat. Kenapa papa masih mau jagain Caca? Itu semua karena papa sayang Caca. Papa rela mati. Asal kamu pulang ke rumah mama. Maafin Caca. Ternyata cintanya papa lebih besar dari ayah. Papa maafin. Asal Caca janji. Caca relain ayah palsu kamu balik ke penjara. Gimana? Mulai sekarang, mau ya anggap papa kayak ayah kandung kamu sendiri. Pasti. Caca lebih sayang sama papa. Akhirnya, keluarga kecilku kembali utuh. Di masa depan, istriku bakal ketemu sama ibunya yang udah meninggal. Mama kenapa nangis?
Papa bikin salah apa? Hei bocil resek, kenapa jadi papa yang salah? Kamu lupa, papa seret kamu kesini karena apa? Aku mergokin dia ketemuan sama pembunuh buronan. Aku dapat info dari mereka kalau Caca anak selingkuhan kamu. Kamu udah tahu kalau Caca bukan anak kandung kamu? Berarti yang dibilang ayah bener. Papa ini ngerebut mama dari ayah dan bikin dia di penjara. Dasar penjahat! Stop Caca, yang jahat itu ayah kandung kamu. Gara-gara dia, nenek kamu meninggal. Dulu, nenek yang memergoki perselingkuhan mama dan ayahmu. Pasangan gila, berani kalian selingkuh di rumah Vinzo? Vinzo nggak bisa ngasih tante cucu. Anak dikandung gadis itu, anak aku. Kurang ajar, pergi kamu dari rumah ini. Bilang ke Vinzo kalau itu anak dia. Mama janji bakal tutup mulut soal perselingkuhan kalian. Nggak bisa, itu anak aku. Aku bakal nikahin gadis. Saya nggak akan kasih restu. Pergi kamu. Ibu! Sayang, kamu apain ibuku? Sayangnya, Kemal nggak mau bertanggung jawab dan kabur. Caca nggak percaya kalau ayah jahat. Kalian berdua pembohong. Caca, tunggu! Mas, biarin aja, biar nanti aku yang bujuk. Tapi aku nggak mau Caca deket-deket sama Kemal lagi. Dia itu buronan berbahaya. Gimana kalau kamu bujuk dengan kabulin semua kemauan dia? Kita cek pakai cermin ajaib. Kamu tahu soal cermin itu? Cermin ajaib ini bisa menebak apa keinginan terpisah manusia. Udah 2 kali, dia bisa menebak apa hasrat terpendamku. Bentar, jadi cermin ini nunjukin hasil terpendam kita, bukan nebak masa depan. Ya iyalah, keinginan terbesarku kan bisa meluk ibu lagi. Nggak mungkin cermin ini bisa lihat masa depan. Ibuku udah meninggal. Berarti masa depan Caca yang mau bunuh aku bisa diubah. Asal dia menerima aku jadi ayah tirinya. Astaga, Caca mau bunuh kamu? Kamu bener sayang, kita harus jauhin Caca dari Kemal. Aku takut dia cuci otak. Papa tolong! Anak ini milikku. Jangan bawa anakku!